Hari ini kita sama-sama memperingati Maulid Nabi. Haul orang yang berjalan di jalan Nabi Muhammad SAW, mbah saya Habib Abu Bakar bin Ahmad. Dalam manaqib tadi, Habib Abu Bakar tolong ditulis untuk tahun yang akan datang, ditambah bahwa Habib saya atau mbah saya Habib Abu Bakar termasuk orang yang punya hubungan dekat dengan Kiai Hamid Pasuruan. Ditulis itu. Karena sering beliau itu kalau ke Pasuruan mampir, bahkan kalau beliau ke Malang pun juga mampir. Hingga alhamdulillah saya merasa orang yang dulunya dekat dengan mbah saya, itu sampai detik ini tuh hubungan saya dekat. Mbah saya Habib Abu Bakar itu dekat sama Habib Abdul Qadir Segaf, abahnya Habib Taufik. Makanya sampai detik ini saya Masya Allah hubungannya baik dengan Habib Taufik. Mbah saya dekat sama Darul Hadis bil Fiqih. Hingga detik ini saya sama Habib Abdurrahman, Habib Muhammad dan semuanya saya dekat. Mbah saya dekat dengan Yai Hamid Pasuruan. Sampai detik ini saya ini langganan diundang sama Gus Idris bin Yai Hamid. Semua yang sekarang ini saya rasakan karena mbah-mbah kita dulu dekat dengan mereka. Sambungannya dari dulu. Makanya kalau ada yang mau memecah belah mereka, insya Allah tidak mungkin bisa hadirin. Karena apa? Tahabu bainahum. Saling cintanya ini bukan baru dirajut 1-2 minggu yang lalu atau 1-2 tahun yang lalu. Akan tetapi sudah puluhan tahun yang lalu. Makanya itu kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kita untuk kita semuanya. Insya Allah hadirin panjenengan hadir majelis seperti ini. Nanti anak sampean nggih ngoten, seneng sama majelis, anak-anak sampean juga seneng sama majelis. Akhirnya majelis ilmu dan para ulama jadi warisannya panjenengan. Tapi kalau sudah anak kita nggak suka majelis ilmu, nggak suka dengan majelis maulid, nggak suka dengan pondok pesantren, nggak suka dengan yang halal seperti ini, jangan harap nih, anak cucu kita nanti bisa dekat dengan pewaris Nabi Muhammad SAW. Monggo hadirin. Panjenengan yang hadir di sini bukan hadir sendiri. Ada yang hadir bawa anaknya, ada yang hadir bawa calon anaknya. Siapa yang hadir bawa calon anaknya? Ini semua ini. Loh ki belum nikah ini Beb. Disulbi mereka, ada mani itu calon anak. Kata guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan, kalau kita hadir majelis, kemudian kita dapat kesempatan untuk ngajak mereka, jangan cuma yang diajak yang di depanmu, tapi yang disulbi mereka ajak. Kalau mereka tidak dengar, anaknya yang dengar. Kalau enggak mereka yang mondok, anaknya yang mondok. Bukankah itu yang disampaikan Nabi Muhammad ketika Rasul SAW dilempar batu di Taif, malaikat datang, wahai Muhammad, aku lempar orang Taif ini dengan gunung-gunung ini biar hancur. Apa kata Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan. Semoga Allah memberi hidayah, mereka enggak tahu kalau aku ini nabi yang diutus. Kalau aku enggak berhasil dengan mereka, la'alla yakhruju min aslabihim man amana billah wal yaumil akhir. Kalau saya enggak sukses hari ini mendakwai mereka, akan keluar dari sulbi mereka anak turun yang mereka akan mengimani Allah dan hari akhir. Dan akhirnya hadirin berhasil Nabi Muhammad. Hingga detik ini Taif nggak ada kecuali Muslim, Makkah semuanya Muslim, Madinah Muslim, semua daerah itu Muslim, Jazirah Arab Muslim sampai di kita. Kenapa? Karena Nabi tidak sekedar berdakwah dengan orang yang dihadapannya, walakin yukhatib ma fi aslabihim, tapi yang disulbi mereka. Panjenengan hadir nggak sendiri. Insya Allah anak cucu kita semuanya akan senantiasa kumpul seperti ini. Kalau ulama mengatakan sebagaimana dalam Manhajus Sawi, kalau orang itu cinta alim ulama, dekat dengan majelis mereka, kata beliau apa? Kalau ndak anaknya, cucunya akan jadi ulama. Berkatnya hadir majelis, cinta dengan para ulama, nggak usah khawatir hadirin. Maka itu ayo monggo, kita banyak berkah di hari yang mulia ini. Mendengarkan qasidah, mendengarkan maulid, mendengarkan semua, Masya Allah, kita semua bahagia. Karena memang saya selalu menekankan bulan maulid, bulan bahagia. Saya enggak undang penceramah yang tegang-tegang kalau maulid. Wayai mulutan ceramah bab adab kubur. Akhirnya maulid gak mimpi Kanjeng Nabi, mimpi malaikat Israel.
Ingat Rasulullah, oh ya Allah, dari tadi kayak ketika Muhammad Jauhari, Munsyid Muhammad Jauhari, Syekh Muhammad Jauhari Yunsyid, beliau ketika mengkisahkan Nabi Muhammad, demi Allah seakan-akan terbayang wajah beliau di hadapan kita hadirin. Ya, terbayang Madinah dan Qubbatul Khadra-nya, terbayang kehidupan Rasulullah. Hadza mahabbah, ini cinta hadirin. Ini kebahagiaan kita semua atas lahirnya beliau Nabi Muhammad. Pokoknya kita cuma doa, berharap, ya Rabb, ya Allah. Yang hadir ini enggak cuma dari Batu, ya Allah. Ada yang jauh-jauh, mereka dari Malang, bahkan dari kabupaten. Mereka datang ke sini, enggak mungkin kalau ingin berkatan. Gak sombot berkatane hadirin. Nih. Tapi mereka insya Allah datang ke sini karena cintanya kepada Rasulullah. Berharap syafaat Nabi Muhammad. Saya enggak pati loman, saya ini medit. Saya medit. Tapi kalau saya lihat panjenengan datang dari jauh-jauh ke sini, hadir majelis ini, pulang nggak bawa apa-apa, saya nyesel hadirin. Saya sedih kalau panjenengan pulang nggak bawa apa-apa, saya nggak pati loman. Apalagi Nabi Muhammad, ketika kita menghadiri majelisnya, memperingati dan bahagia atas lahirnya di majelis yang mulia ini, apa Nabi SAW akan membiarkan kita pulang dengan tangan kosong? Enggak ya hadirin. Demi Allah enggak hadirin. Kita semua akan dapat bagian dari Nabi Muhammad. Tergantung dari niat dan masyhad kita kepada beliau Nabi Muhammad. Lebih-lebih Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha dermawan, maha rahmat. Enggak akan membiarkan kita yang kumpul panas-panas seperti ini. Saya tadi lihat orang-orang kepanasan enggak tega. Enggak tega saya hadirin. Cuman saya hanya doa. Sebagaimana yang pernah didoakan Habib Umar waktu di Pamekasan. Saya ingat. Di tempatnya Kiai Rafi'i, Bata-Bata apa namanya? Banyuanyar. Beliau bikin majelis hadirin. Kemudian orang-orang itu cinta dengan para ulama, dengan para habaib. Nunggu Habib Umar itu mulai jam 9 sampai jam 1. Mereka gosida nunggu sampai 4-5 jam. Panas, enggak pakai terop sama sekali. Ini saya mending ono terope. Ini enggak ada teropnya. Panas-panas. Begitu Umar datang lihat seperti itu, beliau langsung mengatakan, saya enggak perlu ceramah, saya cuma doa ya Rob. Orang-orang yang kena matahari ini ya Allah, karena cintanya kepada Nabi Muhammad, jangan sampai mereka kena panasnya api neraka nanti ya Allah di yaumil qiyamah. Sebagaimana mereka kena teriknya matahari di dunia, jangan sampai kena terik matahari nanti di padang mahsyar ya Rob. Enggak tega ndeloke, tapi insya Allah semua hadirin, semua pulang enggak akan dengan tangan kosong, tapi dengan harapan setiap orang dengan yang keinginannya. Semoga Allah kabulkan hajat kita semua. Hajat di dunia bil maisarah wal akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin.